Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, saya ucapkan pada para pembina, para asatidz Masjid Rawdatul Qulub, Ustadz Wisnu Abdul Jawad, Ustadz Pujiono, Ustadz Iing, dan ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pada Ketua DKM Masjid Rawdatul Qulub, Bapak Sabar Darmana. Yang saya hormati para ketua lingkungan di Grand Mutiara 2 ini, Bapak Dede Sanjaya selaku Ketua RT 006, Bapak Herianto selaku Ketua RT 007, dan pada Bapak Kadar selaku Ketua RT 008. Yang saya hormati pula pada Ketua Panitia Bapak Samsil dan jajarannya, dan yang saya cintai dan yang saya sayangi pada anak-anak dan juga seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunialah kita semua bisa berkumpul dalam satu acara, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Gini juga nggak apa-apa bang, nggak apa-apa ya, nggak harus tidur ya. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan Maulid Simtutural yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Wisnu Abdul Jawad. Padanya kami persilahkan. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para remaja, para remaji, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita mengikuti pembacaan Maulid Simtuturor, kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, para aulia illah, juga wabil khusus kepada sahib Simtuturor, pengarang penulis Simtuturor, Maulana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين والملائكة المقربين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش عليهم السلام أجمعين وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء العارفين القطب الرباني والغوث السمداني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وخصوصا إلى حضرة مولانا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها أوصلهم وفرعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المستقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصالا ويغتو ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على علي وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ya semuanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ila al-haq. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا. يا ربي صل على
صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
Ishfanana
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وثوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد كيف أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلوا عليه ليتشرف الجنون يستطلان وتنتشر أسراره في الأكوان فهذا سر انتصر به خلق منيب إلا من سواد بفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد تولى في حبيب ما نولى
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدبى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا ومطرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وغرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله أقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه
ويختم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صعوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Lurah Situsari yang kebetulan diwakili oleh Bapak Ade. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 01 yang diwakili oleh Bapak RT6. Yang saya hormati Bapak Ketua RT yang ada di GM2, Bapak Dede Sunjaya, Bapak Heri Yanto, dan Bapak Kadar Mauludi. Dan yang saya hormati Bapak-bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak akan mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak sekalian. Wah, khususnya yang saya hormati, tadi lupa, Bapak Pembina di Masjid Nurul Qulub, yaitu Bapak Ustadz Abdurrahman Asy-Syaukani, ada Bapak Ustadz Iing Nasihin, ada Bapak Ustadz Wisnu Abdul Jawad, dan ada Bapak Ustadz Pujiono. Mudah-mudahan beliau-beliau ini
tidak bosan-bosannya memberikan ilmu kepada kita warga GM2 sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah pada malam ini kita diberikan kesehatan, kesempatan ternyata bisa menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita sanjungkan, kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya diakui di yaumil qiyamah nanti dan berhak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata sambutan ini tidak lama-lama. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada para panitia, yaitu yang panitia sehari-hari berdiskusi dengan kami mulai dari 2 bulan yang lalu bagaimana supaya acara ini bisa berjalan dengan baik seperti ini. Ada Bapak Ustadz Ramdhani, ada Bapak Nasrul, ada Bapak Suradi, dan ada Bapak Nuryanto. Beliau lah sebenarnya teman kami berbicara, teman kami berdiskusi bagaimana acara ini memang bisa berlanjut seperti sekarang ini. Dan tak lupa juga kepada semua panitia seksi-seksi atas dukungan bapak-bapak lah semuanya. Acara ini bisa terlaksana seperti sekarang ini. Tanpa dukungan bapak-bapak apalah kami tidak bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapat amal ibadah dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita mungkin di Masjid Raudhatul Qulub baru pertama mengadakan acara Maulid di sini yang sebesar ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi awal atau bisa menjadi menambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan cara mempelajari sejarahnya, dengan cara mempelajari keluarganya. Salah satu cara mencintai Rasulullah adalah dengan mencintai para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat beliau, dan wabil khusus Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui adalah berasal dari bangsa Arab. Jadi tidak salah kalau kita mencintai ke Arab-Araban. Rasulullah lahir dari bangsa Arab dan kitab kita Al-Quran juga berbahasa Arab. Jadi tidak salah kalau kita pikir ke Arab-Araban. Seandainya dulu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir ini diturunkan di tanah Sunda, mungkin namanya Nabi Cecep mungkin kan. Salawatnya mungkin agak sulit. Allahumma sholli ala sayyidina Cecep. Saya rasa kurang enak didengar. Alhamdulillah Tuhan menurunkan Nabi Muhammad di tanah Arab. Berkat bangsa Arab lah agama ini bisa sampai ke negeri kita. Saya rasa cukup sekian kata sambutan dari saya. Saya ingin menyampaikan sekali lagi mohon maaf kepada para seluruh ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apabila acara ini banyak kekurangannya, banyak yang tidak pada tempatnya. Kami sebagai panitia sudah berusaha semaksimal mungkin supaya bapak-bapak sekalian bisa kami ladeni dengan baik. Namun kami tidak luput dari kesalahan dan kekurangan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita malam ini masih bisa berkumpul di sini, masih bisa diberi kesehatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, beserta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati guru kita yang sudah hadir di sini untuk bisa memberikan tausiah kepada kita, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang mohon maaf belum bisa hadir di sini dan diwakilkan oleh Bapak Ade. Yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru kita, Bapak Ustadz Abdurrahman Asyokani, Bapak Ustadz Wisnu Abdul Jawad, Bapak Ustadz Pujiono, dan Bapak Ustadz Ignasihin, serta guru-guru kita yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Serta kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Rodotul Qulub, Bapak Sabar Darmana, Bapak Ketua Peringatan Hari Besar Islam, wabil khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Bapak Samsir, serta jajaran dan para pengurusnya, serta para jamaah semua yang telah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas kehadirannya di sini dengan bisa tetap tertib, bisa tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para panitia yang alhamdulillah dalam penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan mudah-mudahan bisa terkendali sampai nanti akhir acara nanti. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alayang sadaqallahu azim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kata-kata yang paling indah kita selain memanjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Ahad ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Yang utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, dan juga kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, mainkan tangan kita, yaitu untuk bermuajahah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifa su'a illallah. Bismillah, masyaallah,
ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وغرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الكسم آمين آمين يا رب العالمين أما بعد المكرمون والمحترمون para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, akhusu bidzikrihim kepada akhina Al-Habib Hussein bin Muhsin Al-Attas hafidahullah wa ra'ah. Kita doakan beliau semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan panjang umur fi ta'atillah amin ya rabbal. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para asatid kita yang hadir pada malam hari ini, para tokoh agama, para tokoh masyarakat kita, panitia yang menjadi wasilah terselenggaranya ini acara, kita doakan, kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan oleh Allah sihah wal afiyah, diberikan oleh Allah sihah wal afiyah, dijauhkan daripada mara bahaya zahir wal batin, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan panjang umur fi ta'atillah amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini di masjid dan di halaman Masjid Raudhatul Qulub tidak keluar kita dari peringatan maulid ini melainkan bertambah nilai ketakwaan kita kepada Allah, bertambah nilai kecintaan kita dan ketaatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Yang lagi dalam keadaan kesulitan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Yang sudah berkeluarga ya Allah, jadikanlah rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah memiliki anak keturunan, mudah-mudahan Engkau jadikan anak keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum mendapatkan keturunan, berkat wasilah baginda Nabi Muhammad, berkat wasilah peringatan maulid Nabi Muhammad, ya Allah takdirkanlah mereka termasuk daripada orang-orang yang memiliki anak keturunan yang saleh dan saleh. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan mudah-mudahan akhir yang kita ucap adalah kalimat la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan
husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita alhamdulillah sudah 2 tahun tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan Kepala Desa Situsari, udah hampir 2 tahun tidak ada acara peringatan maulid, tapi alhamdulillah Allah takdirkan pada malam hari ini terlaksana peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nikmat, ini kegembiraan, mudah-mudahan ini kegembiraan terus bersambung ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita bersama kekasihnya Allah baginda Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di taman daripada taman surgamu yang ada di alam dunia ini ya Allah, maka kumpulkanlah kami nanti di surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus bersama kekasihmu baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Ya mudah-mudahan ketika kita ini sekarang bergembira, mudah-mudahan kita nanti digembirakan oleh Nabi Muhammad. Ketika kita lagi dalam keadaan kesulitan karena sebab beban dosa yang kita lakukan, baik itu dosa sengaja atau tidak sengaja, dari baliknya kita sampai detik sekarang, kalau kita hitung akan dosa kita nggak kehitung. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kullukum khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap dari kalian memiliki kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan, dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah masih ada kesempatan, karena kita nggak tahu ini tahun yang akan datang apa kita bisa menyelenggarakan ini peringatan maulid. Makanya alhamdulillah Allah takdirkan nih kita nih, minimal kita mengucapkan kalimat alhamdulillah agar ini nikmat terus langgeng, terus ada. Dan juga insya Allah ada generasi yang selanjutnya yang akan melanjutkan ini dakwah. Karena apa? Karena ini adalah suatu adat kebiasaan, adat kebiasaan yang baik. Manakala itu adat kebiasaan yang baik tersebut yang digaris besari tidak melanggar akan syariat baginda Nabi Muhammad, tidak melanggar akan perintah Allah, di mana itu semua dalam kebiasaan tersebut perkara yang sangat terpuji, bahkan sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kita berkumpul pada malam hari ini adalah merupakan bentuk rasa syukur kita, gembira kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad tanpa kita memintanya. Nabi Allah Musa meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kita yang nggak meminta, Allah jadikan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah. Kita awalnya tidak mengerti, awalnya kita tidak mengenal, sehingga alhamdulillah sedikit demi sedikit kita mengenal siapa baginda Nabi Muhammad. Berkat wasilahnya dengan apa? Itu dengan pembacaan maulid. Pembacaan maulid, ada kitab maulid Ad-Diba, ada kitab maulid Barsanji,
Ada kitab Maulid Syaraful Anam, ada kitab Maulid Sumtud Durar. Banyak kitab Maulid. Itu di dalam pembacaan kitab Maulid, inti daripada peringatan baginda Nabi besar Muhammad. Karena di dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad itu menceritakan tentang sejarah singkat, akhlak, mukjizat, khususiyah baginda Nabi besar Muhammad. Agar apa? Agar kita bertambah nilai kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Agar kita bertambah nilai keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Agar kita bertambah nilai ketakwaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Agar kita bertambah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengenal Allah kalau bukan berkat wasilah baginda Nabi Muhammad. Kita tidak akan mengenal kemuliaan akan Ka'bah. Kita tidak akan mengenal akan kemuliaan Hajar Aswad. Kita tidak akan mengenal akan keutamaan Mekah dan Madinah Munawwarah kalau bukan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Kemudian kita sudah ditinggal dari 14 abad yang lalu. Apa yang kita akan kaji? Apa yang kita akan telaah kalau bukan tentang sejarah singkat baginda Nabi Muhammad? Awalnya kita tidak mengenal, awalnya kita tidak mengetahui, sehingga dengan anugerah Allah bifadlillah wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Karena Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau para anbiya yang lainnya yang gak ikut dengan ajarannya, semuanya akan binasa. Tapi karena rahmat Nabi Muhammad yang begitu besar, sehingga masih ada kesempatan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk buru-buru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan anugerah dan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan hal tersebut, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Inti daripada peringatan Maulid juga adalah bentuk rasa kegembiraannya kita, mengungkapkan akan kegembiraan tersebut dengan apa? Dengan mengumpulkan orang. Untuk apa? Untuk mendengar sejarah. Untuk apa? Untuk berbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita tanya diri kita sendiri nih, apa ada tempat yang lebih banyak untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad di selain tempat akan Maulid Nabi Muhammad? Ini pada serius banget, paham atau tidak ini? Kita bingung gini. Amin. Insya Allah. Apa-apa yang buru-buru Habib turun biar Habib Hussein mengaji. Dan kegembiraan tersebut tidak akan dilupakan oleh Allah. Makanya Habib tadi awal omongan, mudah-mudahan ketika kita menggembirakan hati Nabi Muhammad, ketika nanti di padang mahsyar kita digembirakan oleh Nabi Muhammad. Yang lain orang berbondong-bondong meminta pertolongan, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Balas apa kita untuk Nabi Muhammad? Yang kita perjuangkan apa untuk Nabi Muhammad? Satu saja, taat aja udah kepada Nabi Muhammad. Itu kunci daripada segala kesuksesan kita di dunia sampai di akhirat. Nggak taat kepada Nabi Muhammad, belangsa, rugi, sengsara, binasa. Na'udzubillahi min. Kegembiraan tersebut bukan hanya didapati akan kebaikan balasan dari Allah hanya kepada orang mukmin, orang kafir saja mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Abi Lahab, paman Nabi yang sudah diabadikan oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
Udah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran akan kecelakaan Inna Abi Lahab. Tapi ingat, ada kebaikan, mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab apa? Karena sebab gembira ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad. Bentuk daripada kegembiraan tersebut, dia korbankan hartanya. Makanya nih kita doain nih para donatur nih yang sudah membantu terlaksananya ini peringatan Maulid, baik dengan hartanya atau tenaganya atau pikirannya. Mudah-mudahan itu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya makin melimpah, halalan thayyiban. Amin ya rabbal. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ketika kita bergembira atas anugerah Allah, bergembira atas rahmat Allah, itu kegembiraan lebih utama dari apa yang mereka kumpulkan. Harta belum tentu dia akan menyelamatkan kita. Jabatankah, anakkah, istrikah, belum tentu dia akan menyelamatkan kita. Tapi Nabi Muhammad yang sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran, dalam surah Wadduha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa, kelak nanti dia berkiamah, yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberikan kepadamu fatarda, yang engkau rela, yang engkau menerima akan pemberian Allah. Apa kata Nabi? Idzan wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak rela kalau salah satu daripada umatku engkau jerumuskan ke dalam siksaan api neraka. Nabi Muhammad memperjuangkan untuk umatnya di masa hidupnya di alam dunia, di masa hidupnya di alam barzakh, sampai nanti di puncaknya, di mana doa para anbiya dan rasul semuanya sudah mereka panjatkan di masa mereka itu hidup di alam dunia, kecuali doa pamungkas baginda Nabi Muhammad. Ditunda sampai kapan? Ketika nanti di padang mahsyar, di mana seluruh umat dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad berbondong-bondong meminta pertolongan kepada para anbiya, karena para anbiya berhak dengan izin Allah memberikan pertolongan. Ada 3 golongan: para anbiya, para syuhada, dan juga para alim ulama. Para alim ulama ketika mereka datang ke Nabi Allah Adam, nafsi semuanya nafsi-nafsi, kecuali baginda Nabi Muhammad. Beliau sujud kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengangkat kepalanya. Washfa wasal tu'ta washfa tushaffa. Mintalah kau kepadaku, aku akan beri. Mintalah pertolongan kepadaku, aku akan berikan pertolongan kepadamu. Makanya di dalam hadis, ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhumah. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا عنا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمدلله رب العالمين. Ini saja yang Al-Fajri bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم فرب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والآل آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, sama kita hormati dan kita muliakan segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, terkhusus yang sama kita hormati yang baru saja menyampaikan tausiahnya yang luar biasa, akhina al-kiram Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, mata'an Allah bituli hayati syarifah. Kita doakan semoga Allah sehatkan badannya, amin, digampangkan segala urusannya, hajat-hajat dunia akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini acara sampai jam 11.30, berarti masih ada waktu 5 menit. Setuju, Bu? 5 menit enggak apa-apa, Pak ya? Hah? Jangan. Kesian kan, besok kan barangkali ada yang kerja. Ada yang kerja besok? Oh iya, besok minggu barang. Mungkin besok ada yang nganggur. Ada yang nganggur? Banyak nganggur ya. Insya Allah beda pekerjaan semuanya, amin. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita hadir pada malam hari ini di dalam memperingati acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah panjang lebar dan luar biasa ilmu yang diuraikan oleh akhina Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang luar biasa jelas apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita merayakan acara Maulid Nabi Muhammad? Kita berkumpul pada malam hari ini sampai mengorbankan waktu dalam kondisi yang sejuk semacam ini, yang harusnya kita istirahat tidur, tapi kita korbankan waktu tersebut untuk kita berkumpul bersama di dalam memperingati acara Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, man a'zama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya Islam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa orang yang menghidupkan, siapa orang mereka yang memuliakan, mengagungkan hari kelahirannya Nabi Muhammad, faqad ahya Islam, sesungguhnya orang tersebut telah menghidupkan agama Islam. Karena kenapa kelahirannya Nabi Muhammad? Karena kelahirannya Nabi Muhammad ini, hadirin, ini kelahiran manusia yang luar biasa. Siapa Nabi nggak pernah Allah berikan yang semacam ini. Siapa Rasul nggak pernah Allah berikan kecuali Habibullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa. Bahkan Ibu, kelahirannya Nabi ini lebih mulia malam kelahirannya Nabi daripada malam Lailatul Qadar. Bayangin ya, kata para ulama, lebih mulia malam kelahirannya Nabi daripada malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ibu ibadah nih, masuk bulan suci Ramadan, mudah-mudahan umur kita panjangin sama Allah, amin. Masuk kembali dalam bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Kalau ibu bapak ibadah di bulan suci Ramadan, di malam hari ini sholat tarawih, maka pas ketepatan malam Lailatul Qadar, maka pahala sholat tarawihnya, isya'nya, ba'diyah isya'nya dilipat gandakan oleh Allah seperti sholat isya, sholat ba'diyah isya atau sholat tarawih 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan, dihitungkan, kalkulasikan tahun, berarti 83 tahun. Tapi Allah mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti lebih daripada umur 83 tahun. Bisa bayangin tuh, pahala sholat isyanya kita udah ngelebihin daripada umuran kita. Betul gak? Iya, luar biasa. Malam Lailatul Qadar mulia, iya mulia, betul luar biasa malam Lailatul Qadar. Tapi malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada malam Lailatul. Kenapa lebih mulia kelahirannya Nabi Muhammad? Karena Lailatul Qadar ini, Pak, mulia. Kenapa malam Lailatul Qadar mulia? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an.
ada sebabnya. Malam tersebut mulia ada sebabnya. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran, turunnya malam kelahirannya Nabi SAW, lahirnya kebaikan. Kalau di situ munculnya Al-Quran, turunnya Al-Quran, malam Lailatul Qadar menjadi mulia, maka Nabi Muhammad SAW, kalau tidak ada Nabi Muhammad, Quran gak diturunin sama Allah. Betul gak? Tuh, Quran diturunkan oleh Allah karena Nabi Muhammad SAW mukjizat yang besar. Makanya ibu-ibu kalau mau nyari mukjizatnya Nabi, ya sampai saat ini gak usah jauh-jauh. Lihat aja di musola yang diwakafin, ada tuh Al-Quran tebel, betul gak Pak? Itu kita bukan kitab-kitab biasa itu. Itu adalah mukjizatnya Nabi. Jadi kalau bapak-bapak mau nyari mukjizatnya Nabi, lihat di Al-Quran, selesai. Ini mukjizat yang sampai saat ini masih ada sampai hari kiamat, nggak mungkin dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kira-kira? Insya Allah. Makanya malam kelahirannya Nabi menjadi malam yang mulia karena adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang tidak terkenal. Nggak ada yang kenal tentang bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini nggak ada kemuliaan. Bulan Rabiul Awal ini nggak ada keutamaan sebelum lahirnya Nabi. Tapi tatkala lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal, maka ratingnya ini bulan Rabiul Awal menjadi yang paling tinggi, paling mulia. Karena apa? Karena lahirnya Nabi SAW. Makanya ada yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad nggak dilahirkan di bulan-bulan yang mulia? Seperti bulan suci Ramadan, ya nggak? Bulan suci Ramadan bulan yang mulia, atau bulan Rajab, atau bulan Sya'ban, atau Dzulhijjah, atau Muharram. Kan itu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan yang mulia? Kenapa Nabi dilahirkannya di hari yang biasa? Kenapa? Agar tidak menimbulkan persepsi anggapan manusia. Kalau misalkan Nabi Muhammad lahir di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, kemudian Nabi Muhammad ini kan menjadi manusia yang paling mulia, akhirnya ada persepsi, itu ada anggapan, oh wajarlah Nabi Muhammad menjadi manusia yang mulia, toh lahirnya dia bulan yang mulia. Jadi Allah melahirkan Nabi Muhammad di bulan yang biasa agar tidak akan menimbulkan persepsi anggapan bahwa Nabi Muhammad mulia sebab bulannya. Bukan. Nabi Muhammad mulia sebab dimuliakan oleh Allah Subhanahu, karena Nabi Muhammad diciptakan dari nurullah, daripada cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad lahir, makanya Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad lahir bukan di bulan yang mulia, akan tetapi bulan tersebut menjadi mulia karena lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu sekarang bulan Rabiul Awal paling ditunggu oleh seluruh makhluk, betul gak? Menyambut ya Allah ini kelahirannya Nabi. Makanya nih, alhamdulillah kita beberapa tahun di vakum gara-gara corona, betul gak? Corona kalau tampak juga, kalau kita bisa berantem, kita berantem sama corona, betul gak? Sayang corona ini nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita ributin, betul? Jawara-jawara nih kalau dilihat mungkin diributin nih, tapi karena nggak kelihatan aja jadi nggak bisa ngapa-ngapain kita sama corona. Ini sebab corona nih. Makanya kalau ada orang nanya nih, corona kapan selesainya? Sampai selesai dimanfaatin situasi corona, betul gak? Sampai kita, wah luar biasa. Tapi alhamdulillah di mana-mana acara nih, walaupun kita udah vakum hampir 2 tahun, di mana-mana acara maulid, alhamdulillah yang hadir ramai. Alhamdulillah. Artinya mereka yang melewati fase corona, mereka tidak cintanya kepada Nabi tidak luntur, betul gak? Malah tambah dipendam itu cintanya mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti malam minggu kemarin kalau tidak salah, Al-Fakir ada undangan di Tanjung Sari. Tanjung Sari itu jauh, cari yuk sononya lagi, yang mungkin perbatasan ke Cianjur. Itu jauh, luar biasa. Itu subhanallah yang hadir luar biasa. Dempet-dempetan dan yang itu di jalan semuanya. Sampai kaget kita kira nih, oh mungkin gara-gara corona orang udah pada malas, betul gak? Oh, udah malas nih mau hadir begini-gini. Ternyata subhanallah makin membludak acara-acara maulid. Alhamdulillah. Makanya Pak, ini selalu Al-Fakir sampaikan, ya,
tatkala kita ini kan lihat kondisi zaman sekarang kan luar biasa nih kan, ya kan, sebab daripada corona ini akhirnya banyak usaha-usaha bangkrut, betul nggak? Banyak orang bekerja di PHK. Bagaimana caranya kita bangkit? Maka dekatkan Allah. Banyakkan ibadah bapak kepada Allah, banyakin ibadah ibu kepada Allah. Karena dengan yang semacam itu, kalau kita dekat sama Allah, maka rezekinya dilancarin sama Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka wa nasyuruhu yaumil qiyamah a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang menjauh daripada zikirku, siapa mereka yang menjauh daripada majlis taklimku, siapa mereka yang menjauh daripada mengingatku, fa inna lahu ma'isyata dhanka, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempurna, yang sempit. Betul gak? Orang yang jauh dari Allah diberikan kehidupan yang sempit. Ini kayaknya udah bener lapar nih kayaknya nih, udah kurang fokus nih kayaknya nih. Ibu ya bu, fokus gak bu kira-kira bu? Nah, masya Allah nih malam minggu kayak begini kan, iya, oh ini nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Kadang kan malam minggu ini malam paling banyaknya umat Nabi berbuat maksiat, betul gak? Orang banyak bebas pada malam minggu ini. Tapi alhamdulillah lihat, kita Allah takdirkan duduk berkumpul di dalam mengingat Allah dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kenikmatan ini Allah tidak lepas, amin, sampai kita meninggal dunia, amin ya rabbal alamin. Apa saja syaratnya satu, kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah akan jamin rezeki. Karena yang jamin rezeki kita ini Pak Bu, ini Allah, bukan yang lain. Hanya Allah yang memiliki jaminan yang pasti. Makanya di dalam hadits qudsi Allah katakan apa? Tatkala Allah mengatakan di dalam hadits qudsi, "Yabna Adam, khalaqtuka li ibadatihi falatal'ab, dhamintu laka rizqaka falatat'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, khalaqtuka li ibadatihi falatal'ab." Aku menciptakan kalian untuk beribadah kepadaku, falatal'ab, kata Allah. Jangan kalian main-main dalam ibadah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah nih, kalau kita mau tahu nih kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Makanya setiap aspek kehidupan kita harus ada poin ibadahnya, harus ada nilai ibadahnya. Bapak nih keluar rumah mencari nafkah, itu mencari nafkah, bapak kerja itu ibadah Pak. Kalau bapak niatin mencari nafkah, ya Allah saya keluar deh mencari nafkah saya buat istri saya, buat orang tua saya, buat anak saya, maka bapak tatkala niat mencari nafkah, itu bapak dalam kondisi ibadah. Langkahnya bapak ke tempat pekerjaan dan bekerja, itu ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dikatakan apa? Kalau ada orang kerja nih, dia niat mencari nafkah, kemudian misalkan lah meninggal dunia di tengah jalan, ketabrakan atau apa, maka wafatnya dalam keadaan syahid. Ini syahid akhirat. Ini syahid yang akhirat. Ini orang bakalan meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa meninggal dalam keadaan syahid? Karena dia sedang mencari nafkah. Kan kita disuruh mencari nafkah, yang merintahin siapa? Allah. Kalau Allah yang merintahin berarti itu ibadah. Kalau orang meninggal dalam keadaan ibadah, berarti meninggal dalam keadaan syahid, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, kita ini diciptakan untuk ibadah. Kemudian kata Allah, falatal'ab, jangan kalian main-main dalam ibadah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahin sholat 5 waktu, yaudah laksanain aja. Nggak usah pakai kita, begini, jangan. Sholat 5 waktu itu salah satu ibadah yang nggak ada negosiasinya, nggak boleh. Apakah ada? Kita boleh meninggalkan 5? Nggak boleh. Sholat 5 waktu itu wajib. Bahkan yang andai kata nih, mudah-mudahan nggak ada di sini. Andai kata ada orang nih, subuhnya telat. Misalkan kan banyak biasanya subuhnya telat ya. Banyak nggak kira-kira? Di sini enggak nih, sini enggak kayaknya. Kayak di sini kalau sholat subuh sampai sini kayaknya nih. Maksudnya sholatnya di sini kayaknya, di luar doang. Misalkan nih bangun subuh nih telat, bangunnya jam 8 pagi misalkan, tidurnya jam 10, tidur jam 10 malam, bangunnya jam 8 pagi misalkan nih. Kemudian berarti kan sholat subuh ditinggal, betul nggak? Itu sholat subuh ditinggal tuh.
maka itu orang, apakah saya masih wajib untuk sholat 5 waktu? Apakah saya masih wajib sholat subuh? Wajib sholat subuh. Jadi tatkala kita bangun jam 8 kan itu kita bangunnya kan nggak sengaja, betul nggak? Kecuali gini nih, orang nih yang nggak boleh meninggalkan sholat. Nih gini, apa namanya, salah satu sebab orang meninggalkan sholat itu tidur, betul nggak? Tidur ya, karena cuma kita harus ada usaha dulu. Kita tadi nih, misalnya kita tidur jam 10. Kemudian kita masang alarm nih di HP nih, bangun jam berapa? 4 lewat berapa 15 misalkan, set pencet tuh. Dan juga kita ini tuh apa namanya, minta tolong sama istri kita yang punya istri ya, yang punya istri minta tolong sama istrinya, kita bangunin nanti jam sekian pas subuh gini nih. Kita udah ada usaha tuh. Ternyata ini alarm udah bunyi 3 kali, kuping kita budak deh. Kuping kita budak, nggak dengar sama sekali. Bini udah bangunin dari suara enak sampai nginjek-nginjek dah pokoknya. Nggak bangun juga nih, sampai bangun jam 8. Maka ini orang bukan mintar kisolah, bukan dari golongan orang yang meninggalkan sholat, bukan. Tapi ini orang lalai terhadap sholat. Maka dia wajib untuk sholat. Pas bangun subuh tetap sholat. Kecuali orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat? Ini orang nih jam 3 lewat 30 misalkan, begadang, saya mau begadang kuat banget. Jam 3 lewat 30, ya setengah 4 dia tidur. Ada gak yang begitu? Udah mau subuh malah tidur, betul gak? Makanya itu waktu yang paling nikmat itu waktu mau subuh tuh, itu udah wah mata udah berat banget dah. Pas kita tidur di waktu tersebut, akhirnya lalai lah tuh apa namanya, nggak sholat itu, bangun misalkan jam 8 atau jam 7, maka kita minta sholat daripada orang yang meninggalkan sholat subuh. Wajib untuk diqadha atau tidak? Maka wajib tetap untuk sholat, tapi dosanya besar karena kita minta sholat. Jadi kalau ada yang begadang lanjutin sampai subuh. Saya juga orang yang sering begadang. Saya kalau udah begadang nih, kalau udah tidur jam 3 khawatir, maka apa? Harus dibablasin sampai subuh. Habis sholat subuh jangan langsung tidur. Habis sholat subuh jangan langsung tidur. Kenapa? Karena itu sedang waktu pembagian rezeki. Jadi waktu ini kan kita kalau masih kecil kan nggak boleh tidur pagi, betul nggak? Nanti rezeki dipatok ayam. Paginya jam berapa? Ternyata paginya itu kalau udah selesai sholat subuh, udah sholat subuh nih sampai waktu isyraq, sampai matahari terbit. Itu dari subuh sampai matahari terbit, itu waktu Allah membagikan rezeki. Itu waktu, makanya nggak boleh tidur tuh. Dan itu waktu Allah ngasih penyakit tuh kayak demam berdarah apa tuh waktu subuh begitu tuh. Makanya nggak boleh tidur, kita paksain mata melek. Pas waktu isyraq, waktu matahari terbit, maka baru diperbolehkan tidur. Kenapa? Karena rezekinya udah dibagi. Kayak misalkan jam setengah 7 atau jam 7 itu matahari udah mentereng gitu, udah di atas ya kan. Nah kita boleh dah tuh tidur dah tuh, terserah, dan mau mati juga nggak apa-apa tuh. Karena rezeki udah dibagi, betul nggak? Iya, karena rezeki. Tapi kalau habis sholat subuh jangan tidur, karena itu pembagian rezeki. Paham kira-kira? Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jangan main-main dalam ibadah kita kepada Allah. Ya Allah, kita ini ibadah. Itu minta jaminan kepada Allah. Ya Allah, ini saya udah ibadah. Saya sholat 5 waktu gak pernah ditinggal. Ibadah-ibadah yang lain gak pernah ditinggal. Apa jaminan dari Allah? Kata Allah nih, bukan kata saya di dalam hadits qudsi. Dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Kata Allah, aku yang akan menjamin rezeki kalian tanpa dicari dengan susah payah. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak ibu sholat, ibadah, taat kepada Allah, jangan khawatir, rezeki Allah yang akan memberikan. Kata Allah, jaminan dari Allah. Kita mau nunggu jaminan dari siapa lagi? Kalau dari manusia mah bisa ingkar daripada janjinya. Tapi kalau Allah, ini pasti akan terjadi. Kata Allah, dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Aku akan menjamin rezeki kalian tanpa dicari dengan susah payah. Alhamdulillah. Ya, makanya bapak ibu ya, kalau misalkan kerja, pekerjaannya meninggalkan sholat, jangan tinggalkan sholatnya, tapi tinggalkan pekerjaannya. Jangan kita kadang lebih takut kepada atasan daripada Tuhan, betul gak? Kita kalau sama atasan lebih takut daripada Tuhan. Buktinya apa? Kalau Allah panggil berapa kali kita nggak mau nyaut. Tapi kalau dia bos kita manggil, kamu ke rumah saya jam 9, jam 8 dia udah di depan pintu rumahnya. Betul gak? Betul. Kenapa dia taat sama bosnya?
Karena dia punya anggapan rezeki bukan dari Allah, tapi daripada bos. Dia punya beranggapan rezeki bukan daripada Tuhan, tapi daripada atasan. Sehingga lebih taat kepada atasan daripada Tuhan. Nauzubillahimin. Sehingga bagaimana kita? Kita harus taat kita kepada Allah. Jadi kalau kita punya kerjaan kita meninggalkan sholat, jangan kita tinggalkan sholatnya, tapi tinggalkan pekerjaan. Makanya dulu pernah saya hadir ke acara di Pontianak di Kalimantan Barat. Tatkala saya ke Kalimantan Barat, Pak, Bu, saya hadir, saya ceramah semacam itu, saya tentang rezeki. Akhirnya ada satu orang datang kepada saya. Ini orang kerja di perusahaan asing. Dia datang kepada saya, Habib, saya kerja di perusahaan asing udah 2 tahun. Dan di waktu tersebut saya nggak boleh sholat duhur dan sholat asar, karena waktu siang itu nggak boleh, dia harus bekerja. Bagaimana Habib? Saya udah 2 tahun melaksanakan semacam ini. Tapi saya juga butuh, Habib, untuk saya menafkahi saya punya keluarga. Jadi saya bingung mau keluar bagaimana dan lanjut, tapi saya meninggalkan sholat. Bagaimana menurut Habib? Wah, saya gampang jawab, karena itu daripada kita keyakinan kita kepada hadisnya Allah, hadis kusinya Allah, hadisnya Nabi, hadisnya Allah. Kita harus yakin. Kata saya mengatakan, ya udah, ente keluar dari pekerjaan ente harus niatin, karena di dalam pekerjaan tersebut meninggalkan sholat. Apa ini orang nurut luar biasa. Akhirnya apa ini orang ninggalin pekerjaannya, dia keluar dari pekerjaannya. Kemudian selang beberapa bulan dia ketemu lagi sama saya, karena saya hampir setiap tahun, bahkan setahun berapa kali itu ke Kalimantan Barat. Tapi karena ini gara-gara corona lagi nih, akhirnya berhenti itu. Saya biasa tiap tahun sampai akhirnya setelah beberapa bulan saya di situ lagi ketemu lagi sama itu orang. Itu orang menghadiahkan saya tongkat yang terbuat dari kaukah. Itu tongkat kalau terbuat dari kaukah, tahu harganya kan luar biasa mahal nih. Jangankan tongkat, tasbih aja nih. Tasbih yang terbuat dari kaukah ini harganya mahal. Apalagi tongkat kayu. Dia pas ngasih saya tongkat, saya kata, aduh, jangan ngasih ini mahal harganya. Enggak Habib, alhamdulillah katanya. Berkat saya meninggalkan pekerjaan saya, karena di dalam pekerjaan tersebut meninggalkan sholat, maka sama Allah diganti berlipat ganda, karena saya meninggalkannya karena Allah. Jadi dia meninggalkan itu pekerjaannya karena pekerjaan tersebut meninggalkan saya kepada Allah. Saya tinggalkan itu pekerjaannya, akhirnya diganti sama Allah Subhanahu. Dicerita begitu. Nanti dia ini pas dia proses keluar dari pekerjaannya, saya keluar, emang kata dia saya nggak langsung dapat pekerjaan, diuji dulu sama Allah selama 2 bulan. Saya nggak dapat pekerjaan, saya pulang bini cemberut mulu, katanya nih orang nih. Kan biasanya begitu Bu ya. Suami datang nggak ini, wah cemberut. Tapi kalau sini enggak nih, kayaknya soleha semuanya kayaknya, amin. Di sini kayaknya nggak ada yang ngomel nih, amin. Kayaknya nggak ada yang cemberut, amin. Paling ngancem kayaknya nih. Itu orang ngomong kata selama 2 bulan saya, wah habis yang bini saya dah. Tapi saya sabar terus sampai akhirnya Allah kasih pekerjaan kepada saya, sampai dia mengatakan apa? Kerjaannya yang saya inginkan, kemudian enak banget, gajinya 3 kali lipat sama yang kemarin. Alhamdulillah, jaminan dari Allah. Makanya yang kita tumbuhkan dalam hati kita keyakinan dulu kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, ragu, oh ini jadi bakal gini, ya udah. Kalau udah ragu deh, nggak bakal dapet. Tapi apa? Yakin, iman kita kepada Allah. Makanya yang kita harus yakinin itu, yang terjadi di muka bumi ini semua yang dicatat oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, itu yang pasti terjadi. Jadi kalau ada Allah nih, ibu baca Al-Quran, ini Allah berfirman dalam Al-Quran, itu dia pasti yang terjadi. Dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi itu pasti. Kalau yang lain itu masih mungkin, tapi kalau ada hadisnya Nabi dan firmannya Allah, itu pasti terjadi. Jadi bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berkumpul pada malam hari ini merayakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan apa yang ada Nabi, mudah-mudahan desa kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal kita ini diberikan keberkahan oleh Allah karena kita mengadakan acara Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala lahir, Bu? Nabi Muhammad tatkala lahir itu satu-satunya manusia yang lahir dalam keadaan sujud syukur kepada Allah. Maka dalam Maulid dikatakan sajidan syakiran hamidan ka'annahu badrun fit tamam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, cuma Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala itu Nabi Muhammad dipeluk sama ibunya. Subhanallah, Sayyidah Aminah saat itu tidak keluar air susunya. Mohon maaf, tidak keluar
air susunya daripada Sayyidah Aminah. Sehingga yang menyusui Rasulullah SAW adalah Halimatus Sa'diyah. Tatkala itu diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah datang daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini satu kelompok orang, satu desa yang terkenal daripada kemiskinannya, gersang kehidupannya. Tapi subhanallah, tatkala Halimatus Sa'diyah dan suaminya membawa Nabi SAW ke desa Bani Sa'ad tersebut, maka Bani Sa'ad menjadi desa yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diberikan keberkahan? Karena ada Nabi. Sehingga rumah kita kalau pengen kasih berkah oleh Allah, harus ada ajarannya Nabi SAW. Kemudian desa kita, kampung kita, perumahan kita, kalau pengen diberikan keberkahan oleh Allah, maka harus kita hadirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan apa kita menghadirkan Nabi? Dengan kita mengingat kepada Nabi. Dengan kita mengingat Nabi itu sama kita menghadiri Nabi, menghadirkan Nabi di tempat kita. Kita acara maulid, siapa yang kita ingatkan? Nah, Nabi. Siapa yang kita kenang? Nabi SAW. Siapa yang kita ceritakan kehidupannya? Baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada Nabi, insya Allah berkah rumah kita, amin. Kalau ada Nabi, desa kita berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan berkah bulan Maulid ini semua kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Terakhir, Al-Fakir pengen mengajak kita membaca sholawat, karena sholawat ini luar biasa. Salah satu ibadah yang membuat Nabi Musa iri sama umat Nabi Muhammad, yaitu membaca sholawat. Ibu, kalau kita baca sholawat, Bu, biar kata dalam keadaan sombong, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ibadah sholawat aja. Kalau yang lain nggak boleh. Kata saya dikatakan addimus sholata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa ruddaha illa sholata ala Nabi Muhammad. Banyaklah kalian membaca sholawat kepada Nabi SAW karena diterimanya sama Allah pasti. Bighairi taraddudi, tanpa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal kita antara diterima sama Allah atau ditolak oleh Allah, illa sholata ala Nabi Muhammad, kecuali bacaan sholawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Siap baca sholawat kira-kira? Siap? Ayo kita angkat suaranya sama-sama semua. Walaupun suara Habib tidak terlalu bagus ya, tapi jangan ngeledek ya. Ada orang sih mengatakan suara Habib nggak beda jauh sama Habib Syekh katanya. Nggak beda jauh 11.34 katanya. 11.34 jauh itu. Salawat baginda Nabi besar Muhammad. Ayo semuanya sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi.
bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebih Al-Fakir minta maaf. Bila hati hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Selanjutnya doa penutup. على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا لله من الشاكرين وفي نعمه ومزيده الحمد لله والشكر كما ينبغي لجلاله وجهه الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفر بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغون بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق إلينا وأحسن لنا ولكافة المسلمين أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة بدين وعافية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة برزق dari harta, tenaga maupun pikirannya, baik dari panitia, warga dan para donatur untuk acara pada malam hari ini, semoga dibalas dengan Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan. Kita tutup dengan acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.